Bagi sebagian orang, unboxing jadi hal yang dinanti-nanti, apalagi jika barang yang dibeli sampai terbawa mimpi. Tapi apa yang dialami warga Jalan Amalia Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat berikut ini bisa dialami siapa saja. Kok air mineral? Mana? Vera terkejut bukan kepalang ketika paket yang ia terima sangat berbeda dengan yang ia pesan. Awalnya, ia bertransaksi membeli sebuah drone mainan untuk anaknya di situs belanja online pada 25 Mei lalu. Setelah paket tiba di rumahnya pada 28 Mei, korban pun terkejut mendapati isinya hanyalah air mineral. Ini buka waktu unboxing ini masih ada kurirnya di sini. Udah bayar juga, udah COD kan, bayarnya COD. Pas dilihat dibuka botol aqua. Udah, terus tapi pihak udah telepon sih, udah minta maaf juga. Akibat peristiwa ini, korban rugi Rp61.900. Menurut korban, pihak situs belanja online berjanji akan bertanggung jawab dan memberi ganti rugi. Ya, belanja daring jadi pilihan cerdas di tengah situasi pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, berbelanja secara daring membuat kita tidak bisa melihat penjual secara langsung dan menyentuh produk yang diinginkan. Oleh karena itu, Anda harus lebih waspada dan berhati-hati sebelum bertransaksi secara online. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan agar tidak jadi korban penipuan. Testimoni dan review yang baik dari pembeli lain bisa jadi ukuran apakah lapak bisa dipercaya atau tidak. Nah, ada hal yang sering diabaikan, yaitu membaca syarat dan ketentuan di situs online shop. Padahal biasanya di situ tertulis cara pengembalian jika terjadi sesuatu pada pesanan kita. Potongan harga, cashback, sampai tawaran buy one get one juga harus dicermati. Jangan sampai tawaran menggiurkan itu membuat kita buru-buru bertransaksi. Penting membaca deskripsi produk. Jika ada yang kurang jelas, hubungi penjual. COD alias cash on delivery sebenarnya cara yang paling aman untuk pembayaran. Jika tidak bisa, pilihan berikutnya, gunakan rekening bersama. Online shop yang baik menggunakan rekening perusahaan dalam bertransaksi. Sebelum barang sampai di tangan kita, simpan semua bukti transaksi, baik berupa email, percakapan dengan penjual, atau nomor resi pembelian. Terakhir, gunakanlah komputer atau smartphone milik sendiri. Keamanan finansial dan pencurian data pribadi lebih rentan jika Anda bertransaksi di warnet atau menggunakan Wi-Fi publik. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan jika ternyata sudah jadi korban penipuan? Segera laporkan. Ada 3 situs pelaporan online yang bisa digunakan. Pertama yaitu kredibel.co.id. Situs ini bisa mengidentifikasi online shop apakah berpotensi menipu atau tidak dilihat dari rekam jejaknya serta melacak riwayat sang penjual berdasarkan penilaian konsumen. Situs kedua adalah lapor.go.id. Situs ini dikembangkan oleh kantor staf presiden dan dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Dan terakhir, cekrekening.id, yaitu situs resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai database rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana. Masyarakat bisa menyampaikan aduan jika menemui praktik-praktik diantaranya pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, barang yang dibeli tidak datang, atau barang yang sampai rusak tidak bisa digunakan. Semoga Anda terhindar dari penipuan dan bijak saat belanja online. Happy shopping! Mas ya, semua ya. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, sudah semua ya.